Saudara, siklus akuntansi pada perusahaan manufaktur atau pabrik sama halnya seperti yang sudah saudara pelajari pada perusahaan jasa atau dagang, yaitu yang pertama tahap pencatatan. Ya, jadi semua transaksi harus dibuat bukti transaksi, kemudian dicatat dalam buku harian yang namanya jurnal, kemudian dari semua ayat jurnal kita pindah bukukan atau kita posting ke akun buku besar terkait. Kemudian berikutnya tahap pengikhtisaran. Setelah semua jurnal kita posting ke akun buku besar terkait, masing-masing akun kita cari saldonya, kemudian kita ikhtisarkan dalam trial balance, neraca saldo. Kemudian sebelum kita membuat laporan keuangan, kita harus melihat apakah perlu adjustment, ya, jurnal penyesuaian terhadap beberapa akun yang perlu disesuaikan. Kemudian kita bisa menyusun laporan keuangan baik melalui kertas kerja, worksheet, neraca lajur, atau langsung dari posting neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, setelah itu kita bisa buat laporan keuangan. Kemudian pada akhir periode kita buat jurnal penutup untuk menutup semua akun yang sifatnya sementara. Kemudian kita buat neraca saldo penutup, yaitu saldo dari akun-akun yang sifatnya real. Kemudian membuat jurnal balik. Sama seperti perusahaan jasa maupun dagang, jurnal balik itu sifatnya opsional. Baik. Pencatatan transaksi, khususnya yang terkait dengan persediaan, adalah pencatatan yang menggunakan metode fisik atau periodik. Artinya, seperti yang sudah saudara pelajari di perusahaan dagang, berapa jumlah nilai persediaan itu baru diketahui setelah ada hasil pemeriksaan secara fisik, ya, stock of none. Nah, sehingga dari tadi siklus arus biaya, khususnya yang terkait dengan bahan baku, ya, karena yang ada proses pembelian dan sebagainya itu adalah terkait dengan bahan baku, bisa dilihat pada slide berikut. Berikut adalah contoh transaksi yang berkaitan dengan bahan baku. Yang pertama, pada saat terjadi transaksi pembelian, maka ayat jurnalnya debit pembelian bahan baku. Ya, kreditnya tergantung transaksinya tunai atau kredit, ya. Kalau kredit, kreditnya utang dagang, kalau tunai kas. Kemudian sangat mungkin terjadi selama periode yang bersangkutan ada retur atau ada potongan dari bahan baku yang dibeli, ya, sama seperti yang sudah saudara pelajari di akuntansi perusahaan dagang. Maka akan muncul retur pembelian hanya saja ditambahi dengan bahan baku, ya, atau potongan kalau ada pembayaran pada periode masa potongan. Debitnya utang dagang, ya. Kemudian kalau transaksi pembelian bahan baku, perusahaan yang dibebani biaya pengangkutan atau pengiriman barang atau loko gudang, maka dicatat di debit beban angkut pembelian bahan baku, ya, seperti yang sudah kita pelajari pada perusahaan dagang. Baik, selanjutnya, bagaimana kita menghitung berapa bahan baku yang sudah digunakan dalam proses produksi? Saudara bisa melihat contoh di halaman 71. Ya, saudara lihat di situ perhitungan pemakaian bahan baku adalah persediaan bahan baku awal
ditambah dengan pembelian bersih tadi yang arus biaya, di mana pembelian bersih itu diperoleh dari pembelian bahan baku selama periode yang bersangkutan, dikurangi retur pembelian, dikurangi potongan pembelian, dan ditambah beban angkut pembelian. Ya. Persediaan bahan baku awal ditambah pembelian bersih ketemu bahan baku yang tersedia proses produksi, kemudian dikurangi dengan persediaan bahan baku akhir ketemu total pemakaian bahan baku. Ya. Contoh selengkapnya saudara bisa melihat di halaman 71. Berapa beban gaji upah tenaga kerja langsung yang dibebankan pada biaya produksi adalah jumlah gaji yang sudah dibayarkan kepada tenaga kerja langsung, ya. Jadi tenaga kerja yang menangani proses produksi secara langsung. Berikutnya, beban pabrikase atau beban overhead. Ya, tadi sudah dijelaskan, semua beban yang dibebankan untuk mendukung kegiatan proses produksi. Misalnya bahan pembantu, gaji pengawas, beban utilitas untuk pabrik, penyusutan mesin, bangunan untuk pabrik, asuransi, dan lain-lain yang semuanya terkait dengan proses produksi.